mungkin sebagian juga masih banyak kawan yang kesulitan atau belum memahami betul-betul bagaimana cara membuat akun ini gacor. Dan akhirnya yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak terarah. Dan hasilnya pun tidak terarah pula dan sulit untuk diprediksi. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara yang sangat simpel dan mudah dipahami. Kutanam padi, tumbuh ilalang. Tidak semua padi yang kita tanam itu akan hanya tumbuh padi, dan bahkan ilalang juga tumbuh, dan ilalang bahkan jauh lebih subur daripada padi yang kita tanam. Sama seperti walaupun kebaikan yang kita lakukan, tidak semua kebaikan yang kita lakukan akan direspon dengan baik dan dibalas dengan kebaikan pula. Namun jangan pernah menyerah dan terus tetap semangat melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kembali masalah akun gacor dan gagu. Jadi mungkin rekan-rekan sebagian besar udah berhasil membuat akunnya gacor dan paham dengan cara-caranya, metode-metodenya. Mungkin sebagian juga masih banyak kawan yang kesulitan atau belum memahami betul-betul bagaimana cara membuat akun ini gacor. Dan akhirnya yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak terarah. Dan hasilnya pun tidak terarah pula dan sulit untuk diprediksi. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara yang sangat simpel dan mudah dipahami. Oke. Namun sebelum kita mulai ke pembahasan, seperti biasa kita seruput dulu kopi susunya biar kita semakin cerdas. Segar. Jadi mungkin tidak jauh beda dengan tutorial-tutorial yang saya sampaikan sebelumnya di video saya yang sebelumnya. Namun di sini saya akan menjelaskan secara detail dan simpel ya. Jadi langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yang rekan-rekan harus lakukan adalah mengecek kondisi handphone, kesiapan handphone rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa membersihkan sampah-sampah, file-file yang ada di handphone rekan-rekan. Aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak berguna bisa rekan-rekan buang atau uninstall. Foto-foto atau gambar-gambar, video-video bisa rekan-rekan buang. Itu akan meringankan kinerja handphone rekan-rekan. Jika handphone sudah siap, maka artinya dari segi perangkat rekan-rekan tidak akan terkendala untuk melakukan on-bid. Oke. Yang kedua adalah rekan-rekan tentukan jam berapa rekan-rekan mau mulai on-bidnya. Contoh, jika saya biasanya mulai jam 7 atau setengah 7. Itu tidak lebih dari jam 7 saya on-bid. Rata-rata jam 7 atau setengah 7 itu yang saya lakukan. Nah, ketika setengah jam saya on-bid tidak masuk orderan, saya akan keluar. Saya cari lokasi baru untuk mencari orderan. Saya akan tunggu di lokasi baru saya, titik kedua saya, itu selama 30 menit sampai 1 jam. Dan jika tidak masuk juga orderan, saya akan geser lagi. Minimal jarak 1 km sampai 2 km di area yang potensi ada orderan. Dan jika tidak masuk lagi, saya akan geser lagi. Dengan menunggu durasi yang sama, 30 menit sampai 1 jam. Dan jika akun itu benar-benar bapuk dan sakitnya parah, itu akan terjadi seperti itu. Sampai 10 kali pindah mungkin tidak akan dapat orderan. Namun jika akun yang lumayan bagus atau tidak terlalu parah sakitnya, di beberapa titik geser mungkin akan dapat orderan. Nah, itu jika rekan-rekan geser tidak dapat orderan, geser tidak dapat orderan, lakukan terus seperti itu dengan cari area-area baru. Nah, setelah itu, jika rekan-rekan dapat orderan, contoh rekan-rekan geser yang keempat kalinya rekan-rekan dapat orderan, jadi jadikanlah titik penghantaran itu jadi tempat berikutnya untuk menunggu orderan. Dengan catatan tempat pengantaran itu berpotensi ada orderan. Jika tempat pengantaran itu dianggap minim orderan, maka rekan-rekan bisa cari tempat yang terdekat sekitar situ yang ada potensi orderannya. Oke. Yang berikutnya adalah
jam kerja. Nah, rekan-rekan harus mengukur kemampuan jam kerja rekan-rekan berapa jam. Jangan sampai rekan-rekan jam kerjanya ini tidak konsisten atau acak-acakan. Hari ini 10 jam, besok 8 jam, besok 12 jam, besoknya 8 jam lagi, besoknya 16 jam. Nah, rekan-rekan harus mengukur kemampuan rekan-rekan bekerja itu berapa jam. Jika rekan-rekan kemampuan kerja rekan-rekan itu 12 jam, maka rekan-rekan on beat hitung sampai 12 jam on beat. Jika rekan-rekan mampu sampai 15 jam, maka rekan-rekan silahkan on beat sampai 15 jam. Tapi saran saya untuk kerja yang ideal itu maksimal adalah 12 jam. Karena selama on beat 12 jam, jika akun itu gacor, maka pinggang akan panas, betis bengkak, kepala sakit, badan pegel-pegel. Kalau gacor, kalau gagu mau 24 jam juga mungkin kita nggak terlalu capek. Nah, kenapa pola kerja kita harus rapi, konsisten, dan disiplin untuk merintisnya? Jadi, ketika akun itu akan gacor, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk istirahat. Jadi kerja 12 jam adalah menurut saya ideal untuk menjaga kondisi tubuh kita, kondisi badan kita agar bisa selalu konsisten dalam kondisi apapun. Baik gagu maupun gacor, itu 12 jam maksimal itu kerja ideal. Jadi jam berangkat kerja kita tetap bisa teratur, istirahat kita cukup, dan penghasilan selama kerja 12 jam saya rasa ketika akun gacor itu sangat luar biasa. Tergantung kita mengkondisikan akun kita seperti apa untuk bekerjanya. Nah, jadi jam kerja ini sangat menentukan. Jangan sampai hari ini 8 jam, besok 10 jam, besok 12 jam. Jadi jika rekan-rekan mampu sampai 12 jam, maka lakukan terus sampai 12 jam. Nah, itu akan menjadi nilai lebih bagi server atau sistem Gojek sendiri menilai. Jadi nilai tertinggi saat ini, GoPartner saat ini adalah nilai tertinggi adalah konsisten. Nah, mungkin sebagian rekan-rekan belum paham dengan yang namanya konsisten. Apa sih itu konsisten? Konsisten itu melakukan pekerjaan yang mulai sampai akhirnya itu tidak pernah berubah dalam setiap harinya. Yang artinya bahwa jika kita mulai dari pagi jam 6, kita off jam 6, maka itu dilakukan setiap hari. Hari ini jam 6 on beat, besok off beat jam hari ini on beat jam 6, hari ini on beat jam 6, off beatnya jam 6, besok juga seperti itu dan seterusnya. Lakukan itu setiap hari. Maka semakin konsisten jam kerja rekan-rekan, maka akan semakin baik nilai akun rekan-rekan di sistem Gojek. Nah, itu yang akan meningkatkan kualitas akun rekan-rekan yang akhirnya Gojek menganggap rekan-rekan adalah mitra yang disiplin dan konsisten. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai rekan-rekan kerjanya itu acak-acakan ya. Jadi seperti itu agar rekan-rekan bisa lebih cepat untuk akunnya kembali pulih. Nah, jika ada rekan-rekan yang bilang bahwa saya sudah melakukan terapi selama 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan, saya yakin bahwa ada masalah, ada kesalahan rekan-rekan dari segi pelaksanaan di lapangan melakukan on beat-nya. Bisa jadi rekan-rekan malas mobile, jadi minim area-area yang rekan-rekan sambangi, atau hanya bolak-balik ke base camp. Itu, atau on beat seharian itu hanya di rumah saja, itu seperti itu, atau jam kerjanya acak-acakan. Jadi macam-macam faktornya. Jadi rekan-rekan bisa lakukan metode yang saya sampaikan dengan baik agar rekan-rekan bisa cepat untuk menjadikan akun rekan-rekan kembali gacor. Mungkin seperti itu saja yang saya sampaikan, cara yang bisa saya sampaikan supaya rekan-rekan bisa mudah untuk melakukan atau mengembalikan akun rekan-rekan menjadi gacor kembali. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsu Kagawa. Salam satu aspal dan kembali kita seruput kopi susu.